Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud dengan satu impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Selamat datang di channel saya. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe ya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Nah, di Sukron TV kali ini kita akan mereaksi kembali ya. Masih terkait debat Cawapres yang mungkin masih banyak diperbincangkan oleh warga masyarakat rakyat Indonesia, terutama di kalangan netizen. Nah, ini ada video-video yang menarik ya dari para netizen ya. Ini ketika perdebatan antara Mas Gibran, Caimin, apalagi dengan Prof Mahfud. Yang dibilang memang usia Prof Mahfud dengan Mas Gibran dan juga Caimin juga, ini memang perbedaannya itu jauh ya. Prof Mahfud ini sangat senior ya, usianya sangat tua ya, memang tidak setua Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo biasanya lebih berpengalaman juga ya. Nah, jadi diibaratkan si Samsul, Mas Gibran ini ya, seorang anak kecil yang berkelahi dengan seorang profesor yang sangat senior. Nah, tapi berani. Saya sebagai anak muda, ini kalau siapapun lawannya, entah itu dia berpendidikan lebih tinggi, derajatnya seperti apa, ya kita harus berani. Namanya anak muda itu, siapapun itu pasti dilawan dengan secara profesional. Tetap menghormati, tapi kalau untuk bersaing, kita nggak takut, nggak gentar. Jadi Mas Gibran ini memotivasi semua anak muda di Indonesia, ya, walaupun usia masih muda, tapi jangan pernah takut dengan siapapun. Nah, itu jiwa-jiwa muda ya. Nah, jadi ini ada sepenggal lagu, beberapa lagu dari netizen yang diciptakan, apalagi yang viral ini. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud, dan ini viral. Dan juga lagu-lagu yang lainnya tentang Mas Gibran atau Mas Samsul atau Mas Belimbing Sayur. Kita langsung saja simak video-videonya. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud dengan satu impian, yaitu menang pemilu. Anak sekecil itu menang debatnya hafalan. Aminin aja kasihan daripada bawa catatan. Ada cuitan salah satu public figure di sosmed begini. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kenapa bro? Mulai ketar-ketir. Hah? Ketar-ketir anak kecil mulai membangkang, melawan. Hah? Kalau anak kecil punya ide dan gagasan yang bagus, kenapa tidak? Apakah kita anak kecil harus tunduk di bawah lutut orang tua selamanya? Selama itu benar, no problem bro. Kita boleh menghormati mereka, tapi tidak dengan ide dan gagasan untuk kemajuan kita bersama. Jadi kau stop tipu-tipu. Ketar-ketir sama anak ingusan. Anak sekecil itu bikin darting Prof Mahfud. Aduh, kemarin ya kan, waktu debat ya, Bapak Gemay gue diserang-serang, lu Pade bilang kalau debatnya memang gitu, di Amerika aja lebih parah. Sekarang dibalas sama Samsul adik gue. Apa lu kate nggak ada etik? Iya. Ntar dulu gue benahin dulu, mau menghadapi si paling etik. Samsul, emang boleh sejahil itu? Emang boleh? Nggak boleh Samsul. Ntar dibilang kan kita nggak ada etik lagi ya kan? Kata si bapak itu, si paling etik. Emang boleh Samsul, lu selancar itu ngomongnya emang boleh. Kemarin dibilangnya pakai ini alat bantu sumpel kuping. Ada yang bisikin tuh siapa? Roh halus. Sekarang orang lancar bicara salah lagi.
Ya kan namanya juga debat. Ya udah kalau debat, debat aja, tempur aja, habis-habisan. Kalau memang merasa bahwa ini adik gue nih, Samsul nih, asam sulfat ini nggak ada etika, hajar aja, libas aja, jangan kasih kendor. Nah giliran dia yang lipet ente-ente pada keluar taji. Emang boleh anak muda secerdas itu? Boleh anak muda mimpin Indonesia? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus yang boleh yang tua-tua aja. Bosen, gumo gue. Udah bosen. Lihat wajah itu-itu aja gak apa-apa. Kan kalau bapak gemoy 3 kali, iya kan, sama yang ini kan daftar, ya pasti menang lah ya kan. Otomatis. Aduh, selepet ini juga lama-lama kayak kepet. Tanya apa, jawab ijazah palsu. Itu etik. Dasmu etik. Lucu kalau ada anak muda lebih cerdas dari yang tua, marah yang tua kagak terima. Kita didik anak-anak supaya cerdas disekolahin biar bisa setara sama negara lain. Pola pikirnya berkembang, jadi motivator anak muda yang lain. Kenapa sliding mulu? Ini selepet juga gatel. Bawa ijazah palsu pula. Aduh, hati-hati lo, ditandai lo kalian, dipin. Udah, mau benar salah karena gue dukung gemoy sama Gibran, ya kan, Samsul adik gue, tetap aja gue bilang cakep. Ente mau darting ke, pendukung mau darting, mau marah, mau urusan elu. Ini putusan aneh, putusan gue, nggak usah emosi, santai aja, ya kan. Udah mulai ikut joget kan, terusin. Cakep. Dua. Menang nih dua. Dihina blimbing sayur, tak taunya anggur super. Dicela plonga-plongo, tak taunya bikin melongo. Diejek-ejek ke Samsul, tak taunya paling mantul. Diolok-olok ke cupu, tak taunya suhu. Majlep, mbah pusat judak ngumpet kanclep. Majlep, Mas Jikong kesirep ceplake. Majlep, dokter TV selendak-selenduk. Majlep, ketua BEMO sentrap-sentruk. Majlep, rai panci adep-adep. Majlep, putri Sengkuni menjap-menjep. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Menang cangkemmu menora. Wong ajak rembugan wis ora kena. Maksudnya piye? Tulodae gede dhuwur terus cah cilik-cilik diunak-unakke men wedi kenapa piye? Nek kowe wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Lole. Yang Anggres nesu ngungkuli Baladewa landane. Mangsane saiki piye karemu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena.
saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Mencari itu jawabannya ngawur juga. Bodo amat. Senangnya dalam hati kalau pilih Prabowo, seperti demokrasi kita yang punya. Kepada paslon lain maaf yang gak dulu, kepada buzzer lain I say I hate you. Kalau lu pilih Prabowo berarti kita saudara. Kalau nggak milih Prabowo lo ke laut aja. Meski nggak pinter ngomong, meski nggak pinter debat, yang penting hasil kerja semuanya hebat. Prabowo Gibran. Gibran Raka Buming Raka mengecewakan banyak orang saat debat calon wakil presiden kemarin. Penampilan anak muda ini seolah-olah memetik senandung kejutan di antara riak skeptisisme yang merayap di benak banyak orang, terutama para pendukung lawan politiknya. Seperti pohon yang tumbuh subur di tengah gurun opini publik yang sangat tandus, penampilannya mencapai puncak yang memukau, melampaui batas ekspektasi banyak pihak yang sempat membayangi dirinya. Wajahnya yang sebelumnya terbungkam dalam keraguan, kini muncul sebagai kanvas yang menggambarkan ketenangan dan kejernihan pemikiran. Gagasan-gagasan yang selama ini dicap lemah dalam pikirannya, tiba-tiba mekar dalam keindahan yang tidak terduga. Gibran, figur muda yang dianggap kurang dalam pengetahuan dan komunikasi publik, seolah-olah memutar balik waktu dan menghadirkan dirinya dalam panggung kebijakan sebagai sosok yang melebihi segala ekspektasi. Dalam sorot mata dan jawaban-jawaban tajamnya, Gibran membuktikan bahwa di balik kerendahan hati yang melekat pada dirinya, tersimpan kearifan dan ketajaman intelektual yang mampu menghadapi serangan, sekaligus menggugah rasa kritis. Meski jarang bicara, tiap kata yang terucap di bibirnya memiliki bobot dan makna yang dalam. Mirip dengan bapaknya Presiden Jokowi yang kita kenal dengan sifat bijaksana dan penuh tekadnya. Keberhasilannya menepis tuduhan dan merespon pertanyaan dengan begitu elegan, membangun teka-teki baru di antara masyarakat yang sebelumnya meragukan daya pikirnya. Gibran seolah menggali sumur pengetahuan yang dalam, berhasil menyulut kilatan-kilatan kecerdasan yang memantul begitu indah di panggung debat kemarin. Tentu dalam pandangan pribadi saya, Gibran telah menemukan jalan tersendiri untuk bersuara. Layaknya seniman yang menorehkan karyanya di atas kanvas politik, ia berhasil menggambarkan dirinya sebagai figur yang tak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga menguasai seni menjebak lawan-lawannya dalam pusaran emosi dan argumentasi yang cemerlang. Gibran sebagai pewaris potensi besar yang dimiliki oleh ayahnya, tidak hanya akan menyelesaikan masalah dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan aksi nyata. Samsul semakin sulit disusul. Thank you. Gibran minta Mahfud tak bikin narasi yang menakuti masyarakat. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak.
Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Ada yang ragu tuh, yang bilang ijazah palsu. Atau jangan-jangan kita ini levelnya SD, SMP, atau PAUD sekalian. Tapi yang gue bingungin, masa lawan debat sama ijazah palsu kalah mulu sih? Gibran tidak beradab ketika debat cawapres kemarin. Tidak beradabnya di mana ya? Gini loh ya, aku tuh jadi inget waktu saya kerja sama keluarga. Ketika saya melakukan keputusan atau aturan yang tidak sesuai dengan yang lain, yang lebih tua, itu bisa keluar dari mulut, lu sopan dong sama yang lebih tua. Lu pernah gak ngerasain sumur gue? Enggak kan? Gue pernah ngerasain sumur lo. Lu tuh belum tahu apa-apa. Lu tuh... Kalau menurut saya sih, Gibran sangat sopan, santun. Bisa dilihat deh. Tapi kalau di panggung, memang ada aturan gitu. Tua, muda, enggak. Mereka sama-sama cawapres. Terus persoalannya di mana? Kalau menghina, menyudutkan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sebuah gerakan, itu nggak boleh gitu. Itu kan style ya. Dia anak muda, tolong dimengerti. Jangan orang tua doang yang mau dimengerti. Yang muda juga mau dimengerti. Gue nggak tahu sih persoalan secara detailnya. Tapi intinya, ketika di panggung, mereka nggak ada tua, nggak ada muda, sama-sama cawapres. Tapi setelah itu saya bisa ngeliat, dia santun, dia sopan, dia tahu mana yang lebih tua. Dengan salim dan segala macam. What's wrong with you guys? Sekarang gue nggak ngelihat kinerja dia di depan nantinya pasti begini pasti begitu, bukan ya gitu. Gue hanya ngomong soal apa yang terjadi debat kemarin. Good morning. Have a blessed day. God bless you all. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke, itu dia tadi ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Nah, senior banget melawan yang sangat junior. Sampai dibuatin lagu dari para netizen. Dan lagunya itu ya asik-asik semuanya ya. Jadi namanya anak muda bebas mengekspresikan segala sesuatunya. Yang penting masih tahu batasan-batasan etika. Nah, saya rasa di sini Mas Gibran ini kesehariannya itu selalu mengedepankan etika, norma, ya. Tidak pernah melanggar etika, kemudian mengolok-olok orang lain, nggak pernah kan? Karena di panggung itu memang perdebatan calon wakil presiden, nggak kenal umur, nggak kenal jabatan, nggak kenal senior junior. Jadi di situ bebas asalkan aturannya disepakati. Nah ya, jadi yang ngomongin tidak beretika kayak, ya itu kayaknya dia sendiri mungkin ya yang harus ngaca. Nah jadi itu ya. Jadi itu tadi kehebatan Mas Gibran, hidup anak muda, bravo anak muda. Nah, Indonesia anak-anak muda harus tetap optimis, kita bisa untuk membangun negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.